Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa akan mempresentasikan sebuah perancangan basis data, khususnya di LPK Restu Komputer ya. Kelompok perancangan kami nomor 1 saya sendiri, nomor 2 Yudi Wahyudi yang ada di sebelah saya ini, terus Muhammad Saiful Anwar yang ada sebelah saya juga nih, terus Wandi yang ada sebelah saya nih, terus Ricky Romli yang ada sebelah saya nih, orangnya nih ya kan. Terus untuk selanjutnya ya, studi kasus yang diambil perancangan basis data siswa LPK Restu Komputer yang terletak di Ruko Perum Bumi Teluk Jambe ya, Blok W nomor 19 Karawang Barat ya, yang dimana dibutuhkan database siswa khusus guna membangun sebuah sistem informasi yang berfungsi mengelola data siswa, khususnya pada penjadwalan kursus, absensi, administrasi, dan pembuatan sertifikat. Nah, untuk tahapannya sendiri, perancangannya sendiri kami menggunakan tahapan yang umum digunakan. Yang pertama itu pengumpulan data dan analisa, yang kedua perancangan database secara konseptual, dan yang ketiga pemilihan DBMS, yang keempat perancangan database secara logika, yang kelima perancangan database secara fisik, dan yang keenam implementasi pada sistem. Untuk pengumpulan data dan analisa sendiri akan dibawakan oleh kelompok saya selanjutnya, yaitu Muhammad Saiful Anwar. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data dan analisa. Nah, di sini pada tahap ini kami mengumpulkan beberapa data yang diperoleh dari sumber. Jadi langsung ya, dengan cara mewawancarai salah seorang instruktur di LPK Restu Komputer. Nah, di sini dari data yang kami peroleh yakni pertama data siswa kursus. Nah, kedua ada data instrukturnya. Terus yang ketiga ada data pelatihan kursus yang tersedia. Jadi programnya apa? Nah, kami tanyakan langsung ke instrukturnya. Nah, yang keempat data jadwal kursus. Yang kelima yaitu data biaya kursus. Nah, berikutnya, untuk menganalisa data di sini dari beberapa data yang kami peroleh, kami dapat mengelompokkan kebutuhan dari pemakai sistem. Nah, di sini pemakai sistemnya ada siswa atau calon siswa, jadi membutuhkan data pelatihan yang tersedia. Nah, terus ada biaya tiap materi pelatihan kursus itu sendiri. Nah, untuk jadwal kursusnya. Nah, terus di sini ada administrator, yaitu membutuhkan data siswa atau data instruktur. Nah, dari kebutuhan data tersebut akan menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Nah, slide berikutnya untuk perancangan database secara konseptual. Nah, di sini untuk perancangan database secara konseptual, pada tahap ini akan dirancang sebuah konsep database dari informasi yang diperoleh. Nah, yang pertama, data siswa kursus mencakup pertama ada biodata siswa, keahlian yang dipilih, dan nilai kursus. Nah, untuk berikutnya kami akan persilakan Saudara Suwandi. Silakan. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Saiful Anwar tentang perancangan database secara konseptual. Untuk berikutnya, untuk gambaran dari data siswa kursus sendiri seperti ini, ada bisa dilihat lah, ada data siswa kursus, biodata siswa, keahlian pilihan, dan nilai kursus. Berikutnya perancangan data secara konseptual. Yang kedua yaitu data instruktur. Data instruktur sendiri mencakup 3 hal. Yang pertama itu biodata instruktur, kedua jadwal mengajar, dan yang ketiga keahlian yang diajarkan. Nah, seperti ini untuk gambarannya. Ada data instruktur, biodata instruktur, jadwal mengajar, dan keahlian yang diajarkan. Berikutnya yang ketiga untuk perancangan database secara konseptual, data keahlian kursus. Dalamnya juga ada 3 sama seperti tadi.
Yang pertama itu nama keahlian, yang kedua jumlah pertemuan, dan yang ketiga biaya kursus. Untuk gambaran konsep data keahlian kursus sendiri bisa dilihat seperti ada di gambar ini. Untuk pemilihan DBMS, dalam pemilihan DBMS sendiri ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama teknis, kedua faktor ekonomi, yang ketiga itu faktor organisasi. Untuk pemilihan DBMS sendiri, untuk faktor teknis meliputi 2 hal. Yang pertama, DBMS itu sendiri harus mudah dipahami oleh user, dan yang kedua itu multi platform. Untuk yang kedua itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi sendiri kami memilih database-nya yang open source, yang lebih murah juga karena masih ruang lingkupnya belum terlalu luas. Untuk yang kedua itu cocok untuk perusahaan berskala kecil yang tadi sudah dijelaskan. Untuk yang ketiga itu faktor organisasi. Untuk faktor organisasi sama seperti faktor sebelumnya, terdapat 2 hal. Yang pertama banyaknya komunitas juga, tersedianya layanan troubleshooting berikut, dan DBMS yang dipilih cocok dengan sistem adalah MySQL free. Untuk perancangan database secara logika akan disampaikan oleh Ricky Ramdhani, silakan. Oke, saya lanjutkan. Berikut ini adalah perancangan database secara logika. Perancangan database secara logika yaitu proses pembuatan suatu model informasi yang digunakan pada perusahaan berdasarkan pada model data yang spesifik, tetapi tidak tergantung dari database management system yang khusus untuk mempertimbangkan yang lain. Perancangan database secara logika, data yang diperoleh dari pengguna. Untuk yang pertama, data siswa. Data siswa akan menginputkan biodata diri dan keahlian khusus yang akan diambil. Kemudian data digunakan oleh admin yang akan dikelola untuk menjadi sebuah informasi. Untuk yang kedua, data instruktur akan menginputkan biodata diri dan keahlian yang akan diajarkan, jadwal mengajar dan nilai siswa. Data tersebut akan menjadi sebuah informasi bagi siswa yang akan mengikuti kursus, dan data nilai tersebut akan dicantumkan pada sertifikat kursus. Terus untuk poin yang ketiga, data tersebut diinputkan oleh administrator yang berisi keahlian khusus yang tersedia dan biaya. Berikut ini adalah contoh IRD untuk database kursus. Berikutnya adalah implementasi IRD pada database MySQL yang kemudian akan dijelaskan oleh saudara saya, Budi Wahyudi. Dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah skema dari ERD-nya sendiri. Terdapat banyak entity ya, ada siswa, terus nilai, keahlian khusus, instruktur, jadwal, dan pembayaran. Nah, di sini adalah entity yang terbentuk dari keseluruhan informasi yang kami terima dan secara konsep logika juga. Jadi kami menentukan entity tersebut dan diimplementasikannya langsung kepada DBMS-nya. Dan ini adalah struktur pada DB kursus Presto. Nah, untuk penataan database secara fisiknya, di sini kami memperhatikan 3 faktor, yaitu response time, space utility, dan transaction throughput. Nah, di sini response time itu sendiri adalah kecepatan respon dari programnya sendiri dan juga database-nya. Jadi keduanya harus sinkron dan harus saling bersinergi. Nah, di sini karena pemrogramannya sendiri menggunakan PHP dan MySQL, saya rasa tepat sekali kalau sanding dengan MySQL. Kemudian untuk space utility yang digunakan juga di sini sangatlah efektif karena
pertama data yang digunakan juga belum terlalu banyak, dan space yang diberikan MySQL juga sangat besar untuk yang versi free ini dan sangat membantu untuk programnya sendiri. Nah, untuk transaction throughputnya juga kan di sini jarang sekali ya untuk transaksi datanya, hanya digunakan pada waktu-waktu tertentu. Yang pertama adalah input data baru dan perubahan data, dan juga tambahan untuk hapus data. Seperti itu. Nah, untuk kemudian implementasi sistem. Nah, pada implementasi sistem ini adalah screenshot semua dari programnya. Nah, ini login di sini. Kemudian setelah login akan masuk ke dalam welcome. Nah, di sini adalah ada data siswa, data instruktur, dan data keahlian. Yang dimana ini langsung terhubung kepada DBMS-nya sendiri. Nah, untuk data siswa di sini menampilkan keseluruhan data siswa. Yang pertama ID, nama siswa, keahlian pilihan, dan nilai. Nah, kalau nilai di sini belum bisa diisi karena data nilai sendiri harus diisi dengan. Nah, ini untuk data instruktur ada ID, nama instruktur, keahlian yang diajarkan, dan jadwalnya. Kenapa semuanya ini ada dan sama ini ada keahlian, ini akan membentuk suatu informasi yang berguna bagi pengguna sendiri masing-masing. Misalkan untuk siswa, dia akan memiliki informasi akan biaya kursusnya, kemudian informasi jadwalnya, dan lama durasi dari kursusnya sendiri. Nah, di sini untuk implementasi program itu sendiri, kami telah membuatnya menggunakan program Microsoft sama MySQL. Di sini untuk tampilan utamanya kita inputkan user yang sudah didaftarkan. Contoh di sini usernya kita kasih nama Udin, passwordnya ini sudah didaftarkan, kita tinggal inputkan saja. Di sini tinggal klik masuk. Nah, di sini langsung masuk ke tampilan utamanya. Di sini ada selamat datang. Kita bisa melihat data siswa langsung dengan mengklik button. Di sini ada data siswa itu sendiri sesuai yang tadi dijelaskan pas presentasi. Di sini data-datanya tercantum. Nah, untuk data instruktur itu sendiri, di sini kita bisa melihatnya. Ini ada ID, nama instruktur, terus keahlian yang diajarkan, sama jadwalnya. Nah, terus di sini untuk button data keahlian. Nah, di sini untuk keahlian kursusnya kita tinggal pilih, inputkan di database sendiri. Nah, di sini ada jumlah keilmuan sama biaya. Nah, sekian mungkin aplikasi yang kami demokan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amedari. Ngomong ini. Tadi potong Sorana dia Bisa.